Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Momentum pembacaan teks proklamasi Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan salah satu momentum bersejarah bagi Indonesia. Momen itu adalah di mana Indonesia dengan bangga memperkenalkan diri di hadapan dunia dan menyatakan diri telah merdeka. Siapa sangka, ternyata momentum tersebut menyimpan banyak fakta-fakta unik. Mulai dari Soekarno yang ternyata sedang sakit saat membacakan teks proklamasi, hingga fakta bahwa teks proklamasi sempat ditemukan di tempat sampah. Berikut ini bertemu fakta merangkum 9 fakta unik tentang proklamasi Indonesia. Bung Karno, begitu Presiden pertama Republik Indonesia akrab disapa. Ternyata ia mengalami sakit sebelum membacakan teks proklamasi. 2 jam sebelum pembacaan teks proklamasi, Soekarno masih tertidur pulas di kamarnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Soekarno ternyata terserang malaria tertiana. Suhu badannya saat itu sangat tinggi. Dokter pribadi Soekarno datang dan memberikan obat untuk menurunkan panas tubuh Bung Karno. Bung Karno lalu bangun pukul 9 pagi, dan tepat pukul 10 pagi, Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Next. Siapa sangka, naskah asli teks proklamasi ternyata sempat ditemukan di tempat sampah. Naskah tulisan tangan Bung Karno dan ikut ditandatangani Muhammad Hatta mulanya tidak bisa disimpan oleh pemerintah Indonesia. Lalu, siapa yang menyimpan naskah tersebut? Ternyata, seorang wartawan bernama Burhanuddin Muhammadiyah menemukan naskah asli di keranjang sampah di rumah Laksamana Maida. Naskah tersebut ditemukan pada 17 Agustus 1945 dini hari. Dan ternyata, dia memberikan naskah itu kepada Presiden Soeharto. Setelah menyimpannya selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari. Lama juga ya. Next. Tahu nggak sih? Ternyata, sangsaka merah putih pertama yang dikibarkan terbuat dari bahan-bahan sederhana. Ternyata, sangsaka merah putih dibuat dari spray dan kain milik tukang soto. Dilansir dari buku Indonesia Punya Cerita, salah satu versi sejarah mengatakan kain putih bendera Indonesia pertama kali terbuat dari spray. Sedangkan kain merahnya merupakan milik salah satu tukang soto. Next. Uniknya, negara Palestina ternyata secara de facto telah mengakui Republik Indonesia sebagai suatu negara yang merdeka setahun sebelum proklamasi kemerdekaan dibacakan. Palestina mengakui kemerdekaan Indonesia pada 6 September 1944. Pengakuan itu lantas disebarluaskan ke seluruh dunia Islam oleh seorang mufti besar Palestina, yaitu Syekh Muhammad Amin Al-Hushaimi. Palestina juga lantas mendesak negara-negara Timur Tengah lainnya untuk mengakui kemerdekaan Indonesia. Next. Ada kejadian yang cukup menarik lainnya. Frans Mendur, seorang fotografer yang datang mengabadikan detik-detik proklamasi kemerdekaan, ternyata pernah didatangi tentara Jepang. Tentara Jepang ingin merampas negatif film dari foto-foto tersebut. Namun, Frans memilih berbohong dan mengatakan bahwa filmnya sudah diserahkan kepada barisan pelopor. Padahal,
Friends ternyata menanam negatif film momen bersejarah itu di bawah pohon di halaman kantor harian Asia Raja. Hingga saat ini, berkat jasanya, seluruh rakyat Indonesia dapat melihat suasana detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Next. Muhammad Hatta, atau yang akrab disapa Bung Hatta, ternyata sempat menugaskan Muhammadiyah untuk menggandakan teks proklamasi. Dan tidak hanya menggandakan teks proklamasi, kemudian dia diperintahkan untuk menyebarluaskannya. Burhanuddin Muhammadiyah merupakan sosok yang menemani Sayuti Melik, sang pengetik teks proklamasi, ketika mengetik teks proklamasi pada Jumat 17 Agustus 1945. Saat teks proklamasi dibacakan, ternyata hari itu merupakan hari ke-8 Ramadan di tahun tersebut. Next. Ternyata, tiang bambu untuk menggerek dan mengibarkan sang merah putih disiapkan hanya beberapa menit sebelum pembacaan teks proklamasi. Tiang tersebut disiapkan oleh barisan pelopor yang dipimpin oleh Komandan Peta, Latif Hendraningrat, dan Arifin Abdurrahman. Upacara proklamasi saat itu ternyata dilaksanakan dengan sangat sederhana, tanpa protokol, tanpa musik, tanpa konduktor, dan tanpa pancaragam. Agenda upacara saat itu hanya 3. Pertama, pembacaan teks proklamasi. Kedua, pengibaran bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan yang ketiga, sambutan dari Wali Kota Suwiryo dan Dr. Muwardi. Next. Lima opsir Jepang ternyata mendatangi Bung Karno dan menyampaikan perintah dari kepala pemerintahan militer Jepang agar Soekarno tidak membacakan proklamasi. Beruntungnya, opsir itu datang ketika upacara telah usai dilakukan dan proklamasi telah dibacakan. Akhirnya, barisan pelopor mengepung mereka dengan senjata golok dan bambu runcing. Kelima opsir tersebut lantas pergi meninggalkan tempat. Bung Karno kala itu lantas memerintahkan agar membentuk barisan berani mati untuk mengepung dan melindungi rumah Bung Karno dan juga bendera merah putih yang telah berkibar. Next. Tahu nggak sih, ternyata pembacaan teks proklamasi yang orisinil sempat tidak terekam loh. Hal ini membuat Bung Karno harus mengulangi lagi pembacaan teks proklamasi tersebut. Pengulangan pembacaan dilakukan setelah Yusuf Ronodipuro berkenan melakukannya. Tepat pada 1951, 6 tahun pasca proklamasi pertama kali. Sedangkan pembacaan proklamasi yang diudarakan melalui pemancar RRI khusus saluran luar negeri pada 17 Agustus 1945 adalah suara Yusuf Ronodipuro, bukan suara Bung Karno pada saat pagi hari. Nah, buat kalian yang belum tahu, itu tadi adalah 9 fakta unik tentang proklamasi negara kita Indonesia. Walaupun negara kita sudah berbeda sejak masa proklamasi, selalu ingat pesan Bapak Proklamator kita, yaitu jas merah, alias jangan melupakan sejarah. Jangan lupa subscribe channel Bertemu Fakta dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian selalu menemukan informasi terbaru dari kami. Sampai bertemu di video kami berikutnya. See you!